Geger, akhirnya Sarwenda belak-belakan soal pria yang telah mendekatinya. Ternyata ini dia. Cerai dari Ruben Onsu, Sarwenda yang tak sadarkan ada pria yang mendekati tegas belum membuka hati. Penyanyi Sarwenda yang mengungkap kabar kehidupannya setelah resmi bercerai dari presenter Ruben Onsu kini menjadi janda sekaligus orang tua tunggal untuk ketiga putra-putrinya. Sarwenda yang disinggung perihal asmara saat menjadi bintang tamu dalam sebuah program televisi Indonesia. Sarwenda mengaku bukan sosok yang peka. Terlebih-lebih mantan personel Cherry Bell itu tak mengerti jika tengah dirayu seorang pria. Karena aku orangnya introvert, nggak begitu ngerti ada yang mendekati, kata Sarwenda. Lantas ia bercerita ada seorang pria yang mencoba mendekatinya di lokasi syuting, namun Sarwenda tampaknya tak paham dengan gelagat tersebut. Hingga orang-orang di sekelilingnya yang lebih memperhatikan dan menyadarkan Sarwenda. Sesimpel lagi syuting, orangnya coba gombal, aku tuh nggak ngerti. Lanjutnya aku nggak begitu ngerti ada yang modus lanjutnya. Namun terlebih saat ini Sarwenda masih ingin fokus pada kehidupannya. Ia pun lantas merasa belum siap untuk membuka hati untuk memilih pasangan baru setelah usai ia bercerai dengan Ruben Onsu. Emang masih belum mau mikir ke sana sama sekali, kata Sarwenda. Namun awalnya, yaitu sebuah pengakuan Sarwenda saat bersama itu pun semakin menjadi-jadi. Ya tentu saja, Ruben Onsu kini yang diketahui sedang dekat dengan Desi Ratnasari juga mengungkap sebuah kedekatannya yang tak biasa. Namun lagi-lagi Sarwenda hanya bisa gigit jari. Sarwenda menuai atensi publik setelah dirinya menyandang status sebagai single parent usai pisah dari Ruben Onsu. Tentu saja dalam sebuah siaran langsung terbaru di dalam TikTok, Sarwenda melakukan siaran yang melakukan langsung sambil berjualan varian produknya seperti madu. Namun mendadak Sarwenda membahas soal poligami. Kamu pilih aja madu-madu ya, ayo tapi jangan mau di madu ya say. Namun Sarwenda melanjutkan bahwa para wanita di luaran sana jangan mau diam sana bila di madu sang suami karena bisa menjadi penyebab penyakit. Kalau di madu kamu diam terus lama-lama kamu sakit juga say. Nanti yang ada kayak aku loh, kista kepala tuturnya. Namun seperti diketahui, Sarwenda mengidap sebuah kista yang bersarang di batang otaknya. Akibat ia sering mengalami migrain atau pusing tak tertahankan di bagian kepala. Namun, terkait seluruhannya soal poligami itu Sarwenda tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Tak diketahui pula tujuan Sarwenda menyinggung soal kista yang dialaminya akibat stres yang dipendamnya. Namun hal ini tak ada kaitannya dengan perceraiannya dengan mantan suaminya yaitu Ruben Onsu. Namun kini Sarwenda akhirnya sejak resmi bercerai dari Ruben Onsu yang diam-diam Sarwenda udah didekati pria. Padahal sebelumnya Betran Peto tak rela jika ibu angkatnya itu menikah lagi. Namun kini Sarwenda buka suara ketika disinggung soal asmaranya. Saat menjadi sebuah bintang tamu tentu saja Sarwenda mulai mengaku belak-belakan dan juga mengaku bukan sosok yang sangat peka terhadap sikap dan sifat orang lain. Terlebih Sarwenda yang tak mengerti jika tengah dirayu seorang pria. Tentu saja Sarwenda bercerita ada seorang pria yang mencoba mendekatinya saat ia menjalani syuting. Namun lagi-lagi Sarwenda tampaknya tak paham dengan gelagat pria tersebut. Hingga orang-orang di sekelilingnya ya yang lebih memperhatikan dan memberikan ucapan kepada Sarwenda. Aku nggak ngerti begitu, ada yang modus selanjutnya. Terlebih saat ini Sarwenda masih ingin fokus pada kehidupannya. Ia pun merasa belum siap untuk membuka hati untuk memiliki pasangan baru setelah ia bercerai dari Ruben Onsu. Namun di sisi lain Betran Peto rupa-rupanya tak rela jika ibu angkatnya Sarwenda menjalin sebuah asmara dengan pria lain. Sedangkan Sarwenda saat ini telah sendiri setelah resmi bercerai dengan Ruben Onsu pada tanggal 24 bulan September 2024. Tentu saja pengakuan itu dikatakan onyo atau Betran Peto saat menjadi bintang tamu. Namun kalau suatu saat bunda dekat dengan seseorang, bunda masakin buat seseorang itu, lu siap enggak? Tanya sang presenter. Namun alih-alih menyetujuinya, rupa-rupanya remaja berusia 19 tahun itu tegas tak ingin Sarwenda menikah lagi.
Veteran berdalih bahwa sang ibu sudah memiliki 3 anak yang dapat menghiburnya. Kalau untuk bunda ya udah sendiri aja lah. Dan ada kita di rumah untuk menghibur bunda. Mendengar jawaban pria yang kerap disapa Onyo ini, Irfan Hakim selaku host pun kembali menimpali. Jadi kapan waktu yang tepat buat bunda membuka hati, sambung Irfan. Namun lagi-lagi pelantun lagu Inikah Cinta tersebut tetap meminta Sarwenda untuk tidak menikah dengan pria manapun. Kayaknya enggak, belumlah, balas veteran Peto dengan seloak suara lirihnya. Namun sementara itu sebelumnya, awalnya Maya menjuluki dirinya bersama dengan Iris dan Sarwenda adalah 3 wanita kuat. Hal itu berdasarkan masa lalu ketiganya yang pernah mengalami sebuah kegagalan di dalam mengarungi biduk rumah tangganya. Diketahui Maya yang sempat menjadi janda setelah bercerai dari musisi Ahmad Dhani pada tahun 2008. Lalu juga Iris Bella yang memutuskan bercerai dari Amaro Zoni pada tanggal 1 bulan Februari di 2024 yang kemarin. Juga disusul oleh Sarwenda yang telah resmi mencerai-beraikan Ruben Onsu pada tanggal 24 September 2024. Kita berkumpul bersama Ria dengan 3 wanita ras terkuat, tegas Maya. Namun lagi-lagi istri Irwan Musri itu mengurai terkait perbedaannya. Pasalnya Maya kini tengah dalam masa tenang lantaran ujian di masa pahitnya sudah selesai. Sementara Iris Bella dinilai sudah bahagia karena baru saja menikah dengan pengusaha Haldi Sabri pada tanggal 19 bulan Oktober 2024. Sekarang kuat, dulu lebih kuat, tapi sekarang lagi masa-masa tenang. Kalau ini Iris Bella lagi masa bahagia, lanjut Maya. Sementara Sarwenda dinilai dengan dalam masa genting. Pasalnya mantan Ruben Onsu itu baru saja menjalani hidup baru sebagai orang tua tunggal untuk 3 putra-putrinya. Kalau ini Sarwenda lagi masa gentingnya katanya. Emang iya, tanya Maya kepada Sarwenda. Ya genting ya, jawab Sarwenda memberikan jawaban terbaiknya. Ya mungkin seperti itu. Namun siapa yang tahu, jodoh pasti akan menghampiri setiap orang yang masih sendiri dan masih mau membuka hati. Namun lagi-lagi Sarwenda tak ingin membuka hati dan masih belum siap kayaknya untuk lagi-lagi membuka hati. Di mana lagi Sarwenda putra-putrinya sudah menginjak remaja. Tidak gampang bagi Sarwenda untuk menerima orang baru di dalam kehidupannya. Tentu saja Sarwenda juga berpikir ulang jika harus mendekat dengan seorang pria lain. Apalagi sekarang Sarwenda juga mengidap suatu penyakit. Tentu Sarwenda juga berpikir apa yang harus ia lakukan. Namun lagi-lagi semua itu tergantung pada Sarwenda. Semoga Bunda Sar selalu berbahagia meski masih belum mendapatkan pendamping baru pengganti Ruben Onsu. Kabar cek ya.